Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Rabbuna wa huwa Rabbul Alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, kita lanjutkan membacakan poin selanjutnya dari Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullahu azza wa jalla. Beliau mengatakan, qala rahimahullah, wa man taraka as-salata faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat fardu, maka dia telah kafir. Wa laysa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa as-salah. Dan tidak ada satu pun amalan yang kalau ditinggalkan maka dia menjadi kufur kecuali salat. Man tarakaha fa huwa kafir. Siapa yang meninggalkan salat tersebut maka dia telah kafir. Wa qad ahallallahu qatlahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan untuk membunuh orang yang meninggalkan salat. Sebelumnya Al-Imam Ahmad rahimahullah, ma'asyiral ummah, beliau membahas tentang definisi iman, bahwasanya iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah keyakinan hati, ucapan lisan dan amal anggota badan, dan iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian setelah membahas masalah iman tersebut, beliau masuk di dalam pembahasan contoh keimanan, yaitu masalah salat. Masalah salat adalah masalah yang besar di dalam Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika peralihan kiblat di dalam Al-Baqarah 143, Allah menyebutkan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyia-nyiakan iman kalian. Di sini Allah sebut Allah tidak akan menyia-nyiakan iman, dan para ulama mentafsirkan iman dalam ayat ini adalah wa ma kana Allahu liyudhi'a salatakum. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyia-nyiakan salat kalian. Artinya Allah sebutkan salat dengan kata iman. Di sini menandakan kaitan antara iman dengan salat sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini beliau sebutkan di antara dasar yang sangat harus dimengerti oleh setiap Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini pendapat Imam Ahmad ya, bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu kafir. Ini pendapat yang masyhur dari dua pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Dan beliau sebenarnya memiliki pendapat lain yang mengatakan bahwasanya pelaku atau orang yang meninggalkan salat tidak semena-mena langsung kafir. Ini sebagaimana dimuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa beliau. Tetapi pendapat beliau yang paling masyhur, yaitu pendapat Imam Ahmad rahimahur rahman yang paling masyhur, dan ini yang beliau muat dalam Ushulus Sunnah ini, adalah bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu kafir. Dan saya harap file majelis ini tersimpan utuh. Kalau tidak, kalau dipotong bahaya. Karena masalahnya rentan, karena pembahasannya di negeri yang bermazhab Syafi'i. Semoga filenya utuh. Nah, beliau menyebutkan anna man taraka as-salah kafar. Siapa yang meninggalkan salat kafir. Ini kita sebut dulu penjelasan Imam Ahmad rahimahullah wa azza wa jalla. Di sini beliau jelas menyebutkan bahwasanya tidak ada satu amalan pun yang seorang tersebut kalau meninggalkannya disebut sebagai orang yang melakukan kekufuran kecuali salat. Ini berdasarkan dalil nanti yang akan kita sebutkan yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang membawakan pendapat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Di sana ada amalan yang kalau ditinggalkan dia kufur, dan kalau dikerjakan dia juga kufur. Contohnya amalan yang ditinggalkan kufur adalah pembahasan kita, yaitu salat. Di sana ada amalan kalau dikerjakan kufur, kata Nabi SAW, isnatani fin nasi huma bihi kufrun. Ada dua perkara yang ada di tengah-tengah manusia yang mereka masih mempraktekannya. Kalau mereka kerjakan kedua ini, maka mereka jatuh dalam kekufuran. Yang pertama adalah at-ta'nu fin nasab, yaitu mencaci maki nasab seseorang. Ini termasuk amalan kekufuran. Tetapi wallahu a'lam bissawab adalah kufrun duna kufrin. Dia adalah kufur yang kecil. Yang kedua adalah
wan niyahatu 'alal mayit. Meratapi kepergian seseorang atau meratapi kematian seseorang. Meratapi kematian seseorang ini disebut dengan kekufuran karena dia adalah mengadopsi amalan-amalan jahiliyah. Karena itu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ikatan Islam akan lepas satu demi satu kalau seorang itu tidak mengerti sifat jahiliyah. Jadi dalam kaidah Islam, selain kita harus mengerti hal yang merupakan perkara Islami, kita juga harus tahu bahwasanya di sana ada masalah jahiliyah. Yang kalau kita tidak mengerti masalah jahiliyah, mungkin kita akan jatuh dalam masalah itu. Makanya Arab tu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rif asy-syarra minal khairi yaqa' fihi. Kata para ulama, aku belajar tentang keburukan bukan untuk aku mempraktekkan keburukan itu, tetapi untuk membentengi diri agar setelah aku tahu, aku menghindari. Karena siapa yang tidak mengerti dan tidak bisa membedakan mana baik dan mana buruk, mungkin dan sangat mungkin dia jatuh di dalam keburukan. Nah, di sini Imam Ahmad rahimahullah bahkan beliau menyebutkan tegas, man tarakaha fahuwa kafir. Siapa yang meninggalkan salat, dia telah kafir. Wa qad ahallallahu qatlahu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan membunuh orang yang meninggalkan salat. Ini tegas pendapat Imam Ahmad. Jadi kalau kita lihat 4 mazhab di dalam mazhab yang masyhur di tengah kaum muslimin, yaitu mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, kemudian mazhab Malikiyah, kita mulai dari awal ya. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Di sini ada dari 4 mazhab ini ada 2 pendapat secara besar. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan malas, maka dia itu adalah kafir. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah, dan dia boleh dibunuh. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Yang kedua adalah pendapat Hanafiyah, kemudian Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan mereka tidak kufur. Orang yang meninggalkan salat karena malas tidak kufur, tapi dia dihukum. Dan hukumannya ini 3 mazhab ini berbeda. Tadi pendapat yang kedua mengatakan apa? Tidak kufur. Siapa mereka? Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik dan mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Afwan ya. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Nah, mereka yang mengatakan tidak kufur orang yang meninggalkan salat karena malas, hukumannya mereka berbeda pendapat. Adapun mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka mengatakan hukumnya dibunuh. Kalaupun dia tidak kafir, tapi hukumnya dibunuh. Dan dibunuh ini sebagai had. Artinya ini adalah hukum yang ditetapkan oleh agama. Hukuman hadnya adalah dibunuh. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan hukumannya bukan dibunuh, tapi ditakzir, hukuman yang dibuat oleh pemerintah. Contohnya dia dipenjara kalau tidak salat, atau mungkin dia dicambuk kalau tidak salat. Perbedaannya pada hukumannya. Tetapi di sini ada penjelasan yang harus kita pahami umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pendapat para ulama dalam masalah orang yang meninggalkan salat itu secara garis besar ada 2. Secara garis besar, nanti ada perinciannya lagi. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan salat karena penentangan terhadap hukum salat. Dia meninggalkan salat dan dia menentang kewajiban salat. Maka dalam masalah ini ijma' kaum muslimin dia kafir. Karena menentang sesuatu yang wajib dikatakan tidak wajib, itu jelas kekufuran. Hal ini merupakan ijma' kaum muslimin dan tidak ada khilaf sama sekali. Semua mazhab menyebutkan siapa yang meninggalkan salat karena unsur dia menentang kewajiban salat, dia tidak mengakui kewajiban salat, padahal dia mengerti, dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang mempraktekkan ibadah itu, maka dia disebut dengan orang yang kafir. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Karena dalam Islam itu ada masalah, ada sebuah masalah yang disebut dengan ma'lum minad din bid darurah. Ada ibadah-ibadah, ada keyakinan yang dalam urusan agama itu secara darurat orang tahu hukumnya. Contohnya, hukum menyembah Allah apa? Wajib. Ini darurat, mau enggak mau orang tahu. Hukum ibadah salat apa? Bagi orang yang hidup di tengah kaum muslimin, wajib. Mereka tahu, salat 5 waktu maksudnya, wajib. Ini secara darurat, artinya secara spontan dia sudah tahu bahwa hukum itu wajib. Nah, seorang yang mengingkari sesuatu yang dikenal sebagai kewajiban, yang dikenal sebagai suatu keharusan,
di tengah masyarakat ngerti bahwa hukumnya itu adalah wajib melaksanakan salat. Kalau dia mengingkari berarti dia kafir. Ini kaidah para ulama. Jadi ada kaidah, siapa yang mengingkari sesuatu yang dikenal dengan kewajiban di tengah kaum muslimin kemudian dia ingkari, maka hukumnya dia adalah sebagai orang yang kafir. Nah, contoh lagi adalah siapa yang mengingkari wajibnya zakat bagi orang yang sudah sampai haul dan nisabnya, kemudian dia ingkari kewajiban, maka hukumnya apa? Hukumnya apa? Kafir. Kaidahnya jelas. Karena semua kaum muslimin tahu bahwasanya apa? Membayar zakat bagi orang yang sampai haul dan nisabnya wajib. Dan sesuatu yang dikenal dengan wajib secara darurat, mau tidak mau orang kenal bahwa itu wajib, maka siapapun yang mengingkari dia disebut dengan kafir. Berbeda dengan perkara orang yang mengingkari sesuatu yang kewajibannya itu tidak diketahui secara darurat. Artinya masih ada kemungkinan perselisihan. Contohnya adalah siapa yang mengingkari wajibnya berwudu setelah makan daging unta. Apakah dia kafir? Tidak. Karena pendapat yang mengatakan wajibnya wudu setelah makan daging unta itu pendapat yang tidak dikenal oleh semua kaum muslimin. Beda dengan wajibnya salat tadi. Bisa ya dibedakan di sini? Wajibnya salat maghrib, salat isya, zuhur, asar dan subuh, itu kaum muslimin mengerti, wajib sudah. Tapi kewajiban, pendapat yang mengatakan wajibnya berwudu setelah makan daging unta, itu sebagian saja yang mengenalnya. Maka ini tidak disebut dengan wajib secara darurat. Nah, siapa yang mengingkari hal ini, apakah dia dikafirkan? Tidak dikafirkan. Karena masalah wajibnya berwudu setelah makan daging unta itu tidak masyhur di tengah kaum muslimin. Tidak secara darurat orang itu tahu. Maka siapa yang mengingkarinya dia tidak disebut sebagai seorang yang kafir. Bisa dimengerti ya di sini ya. Nah, kemudian masalah makan atau masalah wudu setelah makan daging unta ini masalah khilafiyah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan hanya sekedar dianjurkan saja. Maka jelas masalah ini meninggalkan salat dengan meninggalkan wudu setelah makan daging unta, dua masalah yang berbeda. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain adalah siapa yang mengingkari haramnya merokok. Siapa yang mengingkari haramnya merokok, apakah dia kafir? Apakah dia kafir? Kaum muslimin mengerti enggak secara umum, secara darurat bahwa rokok itu haram? Mengerti tidak kaum muslimin secara umum? Enggak. Berarti dia bukan perkara yang keharamannya diketahui secara darurat. Karena pada asalnya pendapat awal tentang hukum rokok ini, pendapat awal yang masyhurnya adalah makruh. Karena pada saat itu para ulama belum terlalu mengerti tentang dampak buruk dari rokok dari segi medis. Maka minimal saat itu yang paling masyhur adalah makruh. Nah, siapa yang mengingkari haramnya rokok, kita sebutkan rokok haram, dia mengingkari enggak, rokok enggak haram. Apakah kafir? Enggak, karena keharaman rokok itu tidak dikenal secara darurat di tengah kaum muslimin. Artinya spontan kaum muslimin kalau disebutkan rokok haram, mereka masih punya kemungkinan. Kayaknya enggak deh. Tapi kalau salat meninggalkannya haram, mereka tahu kan begitu. Bahkan orang yang tidak salat pun dari kaum muslimin, kebanyakan mereka meyakini wajibnya salat, walaupun mereka tidak salat. Nah, siapa yang mengingkari wajibnya atau siapa yang mengingkari haramnya rokok, maka dia tidak disebut dengan kafir. Walaupun pendapat yang paling kuat dari haram atau makruhnya dia adalah dia haram. Dengan dari segi kaidah-kaidah dalam agama, di antara kaidah dalam agama adalah la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain, dan itu ada dalam rokok. Itu ada dalam rokok. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Dan di antara sarana membunuh diri perlahan-lahan adalah merokok. Maka yang jelas pendapat tentang masalah rokok adalah masalah yang haram, terlebih dengan ilmu kedokteran yang mendukung fatwa para ulama. Jadi pendapat pertama dalam masalah meninggalkan salat, pendapat secara umum ya, adalah siapa yang meninggalkan karena apa? Pengingkaran hukum salat, maka para ulama sepakat bahwa dia kafir. Ini sepakat. Pendapat yang kedua, ini pendapat secara global dulu, adalah seorang yang meninggalkan salat tapi dia masih meyakini wajibnya ibadah salat. Dia tahu hukum salat wajib, salat zuhur sampai
asar, maghrib, isya dan subuh, dia tahu hukumnya wajib, tapi dia tidak salat. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Dia meyakini wajibnya salat, tetapi dia meninggalkan salat karena malas. Apakah dia kafir atau tidak? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Adapun pendapat Imam Ahmad apa? Kafir. Matan yang kita baca. Pendapat Imam Ahmad mengatakan kafir. Dan ini adalah mazhab yang masyhur dari, atau pendapat yang masyhur dari dua pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Dan pendapat Imam Ahmad ini berdasarkan dalil. Kita lihat dulu rincian-rincian, dan masalah ini sangat berat. Masalah salat ini khilafnya sangat berat di tengah-tengah para ulama. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan dia orang yang meninggalkan salat karena malas, walaupun dia meyakini wajibnya salat, disebut kafir oleh Imam Ahmad, dan ini pendapat beliau, itu karena dalil-dalil yang sangat banyak. Di antara dalilnya adalah, ini saya tambahkan dari dalil-dalil yang lain, yaitu contohnya adalah surah Maryam ayat 59 dan 60. Ini dalil pendapat yang mengatakan bahwa meninggalkan salat karena malas walaupun meyakini wajibnya salat itu, dia tetap kafir. Dengan dalil-dalil yang ada, dalil-dalil Al-Quran dulu. Surah Maryam ayat 59 dan 60. Allah mengatakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kemudian setelah generasi yang saleh itu, datanglah generasi-generasi yang menyelisihi orang-orang saleh. Apa sifat mereka? Sifat mereka pertama adalah adha'us salah. Mereka meninggalkan salat. Wattaba'us syahawat, dan selalu memperturuti hawa nafsu. Fasawfa yalqauna ghayya. Kemudian mereka kelak akan dimaksudkan ke dalam orang-orang yang tersesat. Illa man taba, kata Allah di dalam ayat selanjutnya, kecuali orang yang taubat. Orang yang taubat, dia tidak akan masuk di dalam kesesatan, tidak akan masuk ke dalam neraka, tidak akan terbakar oleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kecuali orang yang taubat saja. Orang yang taubat apa? Taubat dari meninggalkan salatnya, maka dia tidak masuk ke dalam neraka. Ini dalil pertama. Nanti kita baru ambil kesimpulan di ujung insyaallah. Dalil yang kedua adalah surah Al-Muddathir ayat 42 dan 43. Banyak dalilnya, tapi saya pilih. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang pertanyaan penduduk neraka ke penduduk neraka yang lain. Allah mengatakan, "Ma salakakum fi saqar?" Wahai kalian, apa perkara yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Apa kata mereka? Qalu lam naku minal musallin. Kami masuk neraka Saqar karena kami tidak melaksanakan salat. Subhanallah. Ini jawaban yang langsung mereka mengatakan. Mereka tidak mengatakan apa? Kami mensekutukan Allah, tapi kami tidak melaksanakan salat. Baru nanti disebut amalan-amalan yang lain. Ini dari Al-Quran. Dari hadis Nabi SAW yang menguatkan pendapat yang kafir, menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan salat walaupun dia meyakini kewajiban salat. Ini pendapat pertama tadi ya. Hadis Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Nabi SAW mengatakan, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan orang-orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, dia telah kafir. Di sini Nabi SAW menyebutkan, man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat, dia telah kafir. Kata para ulama yang berpendapat meninggalkan salat dengan malas, walaupun dia meyakini wajibnya salat, dia tetap kafir. Kalau seandainya kafirnya dia itu dikaitkan dengan penentangan saja, baru dia dinyatakan kafir. Artinya kalau dia menentang wajibnya salat, dia mengingkari wajibnya salat, baru dinyatakan kafir. Maka Nabi akan berkata begini, faman tarakaha jahidan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat dengan mengingkari hukumnya, maka dia kafir. Tapi apakah Nabi bersabda begitu? Tidak. Nabi mengatakan man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan tanpa mengatakan menentangi hukumnya, siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Subhanallah. Nah, dulu ketika kami di bangku bangku SMP, kami belajar hadis-hadis tentang ini. Dan hadis-hadis semacam ini adalah ladangnya pemahaman Khawarij. Ladangnya pemahaman Khawarij. Artinya jelas kafir. Siapa ya? Contoh lain adalah dalam surah
Al-Maidah atau An-Nisa Allah sebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Dulu kami belajar ayat hadis. Subhanallah. Sehingga sangat mudah saat itu kita mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan bahkan orang tua kita, mengkafirkan orang-orang yang dekat dengan kita karena tidak adanya dalil tersebut disandingkan dengan apa? Pendapat para salaf. Hanya ayat, hanya hadis. Semua kelompok dalam Islam 73 semuanya mengatakan Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi yang membedakan adalah pendapat siapa yang dipakai untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Kita lanjut kepada hadis berikutnya. Sabda Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, umirtu, atau kita pilih hadis yang pendek saja, karena ini punya kemungkinan. Hadis yang lain yang mengatakan adalah, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Pembeda antara seorang muslim dengan kekufuran adalah salat. Man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah kufur. Ini pendapat yang menguatkan, dalil yang menguatkan pendapat orang yang meninggalkan salat dengan malas walaupun meyakini hukumnya wajib, dia tetap kafir. Adapun pendapat Imam Ahmad ini sepertinya mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Syakik al-Uqaili, dan dia adalah seorang tabi'in. Abdullah ibnu Syakik al-Uqaili meriwayatkan sebuah ucapan, "Makana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun illa shalah." Para sahabat Nabi, ini sepertinya seakan-akan ijma' ini, atau sebagian mengatakan ijma'. Tidaklah para sahabat Nabi itu menganggap sebuah amalan yang kalau ditinggalkan mengakibatkan orang itu menjadi kafir kecuali salat. Jadi para sahabat, kata Abdullah bin Syakik, sepakat bahwasanya mereka berpendapat siapa yang meninggalkan salat dia telah kafir. Ini pendapatnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian berkata Al-Imam Ishaq ibn Rahuyah, terkadang dibaca Rahawih. Al-Imam Ishaq ibn Rahuyah, beliau mengatakan wal imamu Abu Muhammad ibn Hazm, beliau juga mengatakan, ini zahiri, ijma'ul ulama ala anna tarkas salati kaslan wa takassulan yakunu kufran mukhrijan minal millah. Ini sebagian menukilkan adanya ijma' bahwasanya orang yang meninggalkan salat karena malas, bukan karena mengingkari wajibnya hukumnya. Mengingkari salat karena malas dan karena berleha-leha dalam masalah salat, maka dia kufur yang mengeluarkan dari Islam. Dan ini kuat masalah ini ma'asyiral ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idzan qad ajma'a as-sahabatu 'ala hadza. Dan para ulama telah dan para sahabat telah ijma' dalam masalah ini sebagaimana ucapan Abdullah ibnu Syakik tadi. Wa kadzalika rawa al-Hakim fi mustadrakihi anna tarkas salati kufrun an ba'di sahabah. Dan beliau mengatakan bahwa Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak beliau terhadap Sahih Bukhari dan Muslim, pendapat yang mengatakan bahwasanya kaum muslimin ijma' tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat karena malas. Dan ini pendapat ini kalau kita bawakan di tengah-tengah kaum muslimin khususnya negeri kita, mungkin akan muncul penolakan yang besar. Dan dalam masalah ini ingat, siapa yang mengkafirkan orang yang meninggalkan salat, dia tidak disebut dengan khawarij. Dia tidak disebut dengan khawarij karena khawarij mengkafirkan tanpa dalil yang kuat. Adapun pendapat yang mengkafirkan orang yang meninggalkan salat karena malas, itu pendapat yang dalilnya cukup kuat dan sangat kuat, maka dia tidak dikatakan sebagai khawarij. Ingat di sini ya, sama dalam masalah apakah puasa Arafah itu ikut orang wukuf di Arafah hari ketika orang wukuf, ataukah ikut tanggal 9 di negeri kita, kan berbeda nih. Di Saudi 9-nya hari Jumat, kita 9-nya hari Sabtu tahun ini. Apakah orang yang tidak ikut pemerintah dia disebut memberontak kepada pemerintah, dia puasanya ikut Saudi? Tidak. Apakah seorang yang puasanya ikut pemerintah dia disebut dengan penjilat pemerintah? Tidak juga. Nah, masalah ini butuh adab. Sebelum ilmu dia butuh adab. Dalam masalah ilmu butuh adab. Dan inilah kita dapatkan kenapa para ulama begitu leluasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala barokah dalam ilmu mereka, karena ada adab dalam perselisihan itu. Karena adab dalam perselisihan. Makanya kita dapatkan para ulama, para ustadz terkadang ketika
berdiskusi atau ketika disampaikan ditanyakan sebuah hukum kepada Ustadz Fulan misalnya. Sementara Ustadz Fulan yang ditanya, di samping dia ada Ustadz-Ustadz yang lain. Ustadz Fulan menjawab begini, atau Syekh Fulan menjawab begini. Padahal Syekh yang lain, Ustadz yang lain, punya pendapat berbeda dengan siapa? Ustadz yang ditanya. Apakah semena-mena langsung dibantah ketika itu? Berbeda. Seorang ketika menyampaikan ilmu dan mengamalkan ilmu, itu berbeda. Dia menyampaikan ilmu sesuai dengan yang dia paham dari sisi jamaahnya. Kira-kira jamaah kalau disampaikan masalah ini sampai di sini, apa yang mereka bawa pulang? Itu harus dimengerti oleh seorang guru. Jamaah kalau disampaikan seutuhnya, apa yang mereka pahami? Itu harus disampaikan oleh seorang guru dengan cara mengamati. Orang seperti ini dia bertanya tentang hukum ini dijawab atau tidak? Kadangkala maslahatnya tidak dijawab. Seorang harus mengerti siapa yang bertanya dan sebagainya. Jadi itulah disebut dengan masalah adab. Kalau kita lihat orang yang misalnya menanyakan tentang hukum orang yang meninggalkan salat adalah orang yang dekat dengan pemahaman Khawarij, artinya dia sudah punya benih-benih Khawarij, maka kita sampaikan juga di hadapan dia bahwasanya di sana ada pendapat yang tidak mengkafirkan. Untuk apa? Mengkafir pendapat dia tadi. Bisa dipahami di sini ya. Jadi dalam dakwah tersebut ada fikih. Ada fikih. Makanya tidak semena-mena di dalam semua majelis ini kita sama sekali tidak meremehkan masalah tauhid dan syirik. Masalah tauhid, dakwah kepada tauhid dan dakwah larangan syirik prioritas. Tapi tidak semua majelis harus dimulai dengan dakwah kepada tauhid. Masalahnya misalnya antum diminta untuk mengisi di majelis di masjid yang di situ hingga kaum muslimin yang identik dengan kekufuran. Tidak langsung majelis pertama langsung masalah apa? Syirik. Antum enggak punya kesempatan lagi setelah itu. Enggak punya kesempatan lagi setelah itu. Kalaupun perlu menyampaikan bahayanya syirik, bahaya pentingnya tauhid, sampaikan secara dalil, kemudian jangan to the point dalam masalah yang sensitif. Sebagian orang mengklaim bahwa itu adalah pengecut dalam dakwah, dan itu bukan pengecut dalam dakwah. Nabi SAW tidak merubah bentuk Ka'bah. Nabi SAW tidak merubah bentuk Ka'bah, dan Nabi SAW juga ketika berhadapan dengan orang-orang yang baru masuk Islam beda dengan orang-orang yang sudah lama masuk Islam. Dan hal ini mengajarkan kepada kita ada trik dalam masalah dakwah. Ala kulli hal. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini pendapat yang pertama tadi mengatakan tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat walaupun dia malas, itu mengambil ijma' dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Adapun kelompok yang mengatakan bahwasanya meninggalkan salat karena malas itu tidak kafir, itu karena mereka mentakwil atau mentafsirkan dalil-dalil yang ada dengan situasi yang ada. Makanya di antara mazhabnya Imam Malik, beliau ada amalan yang disebut pendapat di antara sumber pendapat beliau adalah amal ahli Madinah. Prakteknya penduduk Madinah itu dijadikan hujah oleh Imam Malik. Karena penduduk Madinah di zaman Imam Malik kan masih belum terlalu jauh dengan kehidupan para sahabat, dan para sahabat banyaknya di kota Madinah. Jadi turun-temurun mungkin itu diambil dari para sahabat. Nah, itu dijadikan oleh Imam Malik sebagai salah satu pendalilan di dalam mazhab beliau rahimahullahu azza wajal. Nah, masalah ini, masalah tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat karena apa kira-kira perselisihannya? Karena malas. Ingat, karena menentang wajibnya salat itu ijma', tidak ada yang berselisih. Siapa yang mengingkari wajibnya salat 5 waktu, jelas dia kafir. Walaupun dia salat tapi dia mengingkari kewajibannya, kafir. Karena pengingkarannya terhadap sesuatu yang wajib secara darurat. Tapi permasalahan yang kita bahas yang merupakan permasalahan yang rumit adalah masalah orang yang meninggalkan salat dan dia wajib dan dia meyakini wajibnya hukum salat tapi dia meninggalkan karena malas. Itu yang jadi pembahasan yang rumit. Dalam masalah ini kita akan sebutkan beberapa pendapat lagi, dan ini untuk menambah apa yang sudah kita sebutkan, yaitu tentang ucapan-ucapan para ulama salaf dalam masalah ini. Pertama adalah ucapan Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau mengatakan tarikus salah la yakhlu. Orang yang meninggalkan salat itu ada kemungkinannya. Keadaannya itu ada kemungkinannya. Kemungkinan pertama, imma an yakuna jahidan liwujubiha au ghairu jahidin. Bisa jadi dia
meninggalkan salat karena mengingkari hukumnya, dan bisa jadi karena meyakini wajib hukumnya, tapi dia meninggalkan salat. Ini dirinci oleh Imam Ibnu Qudamah agar kita punya bekal ya ketika berhadapan dengan masyarakat. Fa in kana jahidan liwujubiha nuzira fiha. Ini luar biasa pendapat Imam Ibnu Qudamah. Tadi kita sebutkan ya, para ulama ijma siapa yang meninggalkan salat mengingkari hukumnya kafir. Ibnu Qudamah punya pendapat yang lebih rinci. Kata beliau, siapa yang meninggalkan salat karena mengingkari wajibnya salat, lihat dulu kondisi dia. Dan ini poin akidah Ahlussunnah yang kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya. Kalau benar okeylah, dia tidak melakukan salat, dan dia tidak melakukan salat itu karena mengingkari wajibnya salat. Kalau kita lihat pendapat pertama secara umum otomatis kafir, kan begitu. Kata Imam Ibnu Qudamah, tunggu dulu, lihat dulu kondisi dia. Fa in kana jahilan bihi wa huwa mimman yajhalu dzalik kal hadithi al-Islam wan nashi bi badiyah urifa wujubuha wa ulima dzalik wa lam yuhkam bi kufrihi. Kalau ternyata dia mengingkari wajibnya salat, dan sekali lagi ini poin dasar Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengkafirkan orang atau tidak, lihat dulu dia mengingkari wajibnya ibadah salat tersebut apakah karena kejahilan? Kan dalam Islam ada uzur karena sebab jahil. Kalau dia mengingkari karena kejahilan, atau dia adalah mengingkari karena barunya dia masuk Islam dan dia tinggal jauh dari kaum muslimin, dia tidak tahu tentang, artinya di masyarakat itu tidak masyhur pendapat wajibnya ibadah salat, maka saat itu kita punya 2 kewajiban. Kewajiban pertama, ajarkan dia bahwa hukum salat 5 waktu adalah wajib. Kewajiban yang kedua, jangan kafirkan saat itu karena dia masih jahil. Karena nanti di hari kiamat ada beberapa kelompok yang Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka berhujjah di hadapan Allah. Ya, izinkan mereka berhujjah. Saya tidak ingat hadisnya saat ini. Disebutkan di situ adalah di antaranya adalah orang yang pikun, dia akan berhujjah. Ya Allah, orang mengajarkan saya tentang ini, tentang itu, saya ingat tapi kemudian saya lupa lagi. Maka apakah dengan itu engkau masukkan saya ke dalam neraka? Itu dia berhujjah di hadapan Allah. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala uji dia, Allah suruh dia masuk ke dalam neraka. Kalau dia masuk dalam neraka berarti apa? Dia nurutkan sama Allah, maka neraka yang dia lihat itu adalah surga. Tapi kalau dia mengatakan, ya Allah, aku berhujjah ini justru tidak mau masuk neraka, kok justru disuruh masuk dalam neraka? Berarti dia melawan, kan begitu? Dia melawan berarti dia berhak untuk masuk ke dalam neraka. Jadi intinya di sana itu ada hujjah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ibnu Qudamah mengatakan, lihat dulu, kalau dia jahil ajarkan. Dan kemudian jangan langsung divonis kafir. Wa illam yakun mimman yajhal, adapun kalau dia adalah orang yang mengingkari wajibnya salat bukan karena kejahilan. Contohnya kannashi minal muslimin fil amsari wal qura. Contohnya orang yang hidup di perkotaan, ngerti dia hukum salat itu wajib. Lam yu'azzar. Beliau mengatakan orang seperti ini enggak diberi uzur. Kejahilan enggak ada lagi bagi dia. Walam yuqbal minhu di'aul jahl. Kalau dia mengatakan saya enggak ngerti, dia enggak diterima hujahnya. Karena di tengah-tengah kota tersebarnya dakwah di situ, enggak mungkin alasannya apa? Jahil. Wa hukima bi kufrihi. Orang seperti inilah baru disebut dengan kafir. Berarti sejauh ini ada pembagian pendapat pertama. Pendapat pertama tadi apa? Pendapat yang mengatakan siapa yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban hukumnya. Di sini ada 2 kondisi. Kalau dia jahil, maka tidak dikafirkan tapi diajarkan dulu. Yang kedua, poin B-nya, kalau dia mengingkari kewajiban karena bukan sebab kejahilan, maka saat itu boleh dikafirkan. Ini pendapat yang pertama, terbagi menjadi 2 keadaan. Kemudian beliau mengatakan li'anna adilatul wujub zahiratun fil kitabi was sunnah. Karena wajibnya salat itu telah zahir dalam dalil Al-Qur'an dan sunnah. Wal muslimuna yaf'alunaha 'alad dawam, dan realita kaum muslimin melakukan salat 5 waktu itu rutin, menandakan apa? Salat itu wajib. Itu di antara melihat kewajiban salat. Fala yakhfa wujubuha 'ala man hadha haluhu. Dan siapa yang mengingkari wajibnya salat, dia tidak punya uzur karena dia sudah melihat di kotanya, di negerinya kaum muslimin melakukan salat 5 waktu. Fala yajhaduha illa takdziban lillahi wa lirasulihi wa ijma'il ummah. Maka kalau dia punya ilmu tapi masih mengingkari kewajiban salat,
berarti dia mengingkari Al-Quran, mengingkari sunnah dan mengingkari ijma' kaum muslimin. Wa hadza yasiru murtaddan anil Islam, dan dengan itu dia disebut murtad. Kalau murtad kata beliau wa hukmu sairil murtadin. Kalau dia murtad berarti berlaku padanya hukum orang yang murtad. Apa hukum orang yang murtad? Diminta taubat. Kalau dia tidak mau taubat dibunuh. Dan ini ya, dalam masalah hukuman ada khilaf tidak? Ada khilaf tidak? Ada. Tadi kita sebutkan ya, hukumannya ada khilaf. Dibunuh atau dipenjara, kan begitu? Dibunuh atau dicambuk dan sebagainya. Tapi pendapat Imam Ahmad dia dibunuh. Nah, selanjutnya kita bedah lagi pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua apa? Rumit ya? Insyaallah enggak rumit. Antum harus pandai-pandai menyimpulkan, nanti kita simpulkan di akhir. Pendapat yang kedua, orang yang meninggalkan karena apa tadi? Karena malas. Ini kita bedah lagi. Orang yang meninggalkan salat karena malas dan karena meremehkan salat. Bukan meremehkan hukumnya, tapi meremehkan salat. Fa hadzal ladzi ikhtalafa al-ulama'u fi sya'nihi. Dan para ulama dalam masalah ini berselisih. Fa minhum man yahkum bi kufrihi. Sebagian mengatakan walaupun dia hanya meninggalkan dan tetap meyakini wajibnya hukum, saat itu dia juga dikatakan kafir. Wa minhum man yahkum bi adami kufrihi. Sebagian mengatakan enggak, jangan dikafirkan karena dia meninggalkan karena malas, bukan karena mengingkari. Ini pendapat yang kedua yang kita sebutkan tadi. Sebagian, ini pendapat yang ketiga dari pendapat yang kedua. Antum bisa paham ya? Pendapat kedua itu dibagi lagi. Pertama, kalau dia mengingkari, dia meninggalkan karena malas. Afwan, pendapat kedua kan meninggalkan karena malas. Pendapat kedua ini dibagi. Pertama, A-nya dia meninggalkan karena malas, semena-mena saat itu dia kafir. Pendapat kedua dari poin kedua atau poin kedua dari pendapat kedua mengatakan dia tidak kafir. Dan poin ketiga dari pendapat kedua mengatakan dia kafir kalau meninggalkan semua solat. Tapi kalau masih ada solat yang dia kerjakan, dia enggak kafir. Misalnya 5 waktu dia cuma kerjakan maghrib. Ini pendapat Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dia mengatakan yang seperti ini enggak kafir karena masih solat. Karena masih salat. Wallahu alam bissawab. Nah, dalam masalah ini ma'asyiral ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling kuat yang kami condong sejauh ini adalah pendapat yang mengatakan jatuhnya kekufuran pada orang yang meninggalkan salat karena malas. Jatuhnya kekufuran pada orang yang meninggalkan salat karena malas. Tetapi kufurnya kufur besar atau kufur kecil? Kufur besar atau kufur kecil? Ini para ulama berselisih lagi. Subhanallah. Wallahu alam bissawab. Untuk saat ini pribadiannya ya, pribadiannya. Untuk saat ini ana lebih kepada yang mengatakan dia kufur yang belum mengeluarkan dari Islam. Ini pendapat pribadi ya. Antum punya pendapat yang lain silakan. Dia adalah kufur yang belum mengeluarkan dari Islam selama dia masih solat, masih ada solat, sebagaimana pendapat Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dia tetap jatuh padanya kekufuran, karena orang yang meninggalkan membayar zakat saja di zaman Abu Bakar kan diperangi. Bagaimana dalam masalah solat? Maka dia jatuh dalamnya kekufuran, dia boleh dibunuh, tapi dibunuhnya bukan karena dia murtad. Ini pendapat yang Anda contohnya. Dibunuhnya karena hukum dia meninggalkan salat. Sebagai hukuman, bukan karena dia murtad. Apakah orang yang dihukum dengan bunuh, dia pasti kafir? Tidak. Pezina kafir? Pezina yang sudah menikah, kafir tidak? Tidak. Kenapa? Karena bisa jadi dia melakukan itu karena lemahnya iman dia. Tetapi apakah hukumannya sampai dibunuh? Sampai dibunuh kan rajam. Tapi apakah mengeluarkan dia dari Islam? Tidak. Nah, orang yang meninggalkan salat kemudian hukumnya dibunuh, tidak semena-mena dia kafir. Artinya tidak semua amalan yang konsekuensinya hukumannya berupa pembunuhan dia menjadi kafir. Artinya bukan hanya orang yang murtad yang dibunuh dalam Islam. Ala kulli hal, masalah dalam hal ini adalah masalah khilafiyah. Kenapa ana lebih condong kepada pendapat yang mengatakan dia kufur tetapi tidak kufur besar adalah berdasarkan apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyebutkan, membawakan sebuah realita yang ada di lapangan. Kita dapatkan bahwasanya, kata beliau, kita dapatkan bahwasanya dari generasi ke generasi
ketika ada orang yang meninggalkan sholat, ternyata kaum muslimin masih mensolatkan dia. Artinya ada si fulan misalnya, dia selama hidupnya dilihat dia sebagai orang muslim di identitasnya, tapi dia tidak sholat. Ternyata di tengah masyarakat Islam, kalau orang ini wafat dia tetap disolatkan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka ini menandakan bahwasanya dia tidak murtad, menandakan bahwasanya dia tidak keluar dari Islam, dia masih muslim. Abdullah bin Ubay bin Salul yang saat itu jelas ya dia kafir ya, munafiknya, nifaknya besar. Tetapi ternyata masih ada saat itu dibiarkan kaum muslimin untuk mensolatinya. Ada anaknya Abdullah, bapaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, berarti Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan begitu? Dia datang kepada Nabi, wahai Nabi sallam, solatkan ayahku. Dia masih berharap kebaikan buat ayahnya. Semoga dengan disolatkan oleh Nabi, hisabnya lebih ringan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tak izinkan untuk Nabi. Tetapi anaknya ini mensolatkan ayahnya dan Rasulullah tidak melarang. Rasulullah tidak melarang. Mungkin ada maslahat ya di situ, pasti ada maslahat, karena kalau Rasulullah SAW saat itu bunuh orang-orang munafik juga, maka orang akan mengatakan, kata Nabi, Muhammad bunuh sahabatnya. Gimana kalau musuhnya, sahabatnya jadi dibunuh. Ala kulli hal wallahu a'lam bissawab. Kesimpulan akhir dari masalah ini adalah, ini pendapat yang paling ringan ya. Orang yang meninggalkan salat karena malas, imannya diperselisihkan oleh para ulama. Itu kesimpulan paling sederhananya. Seorang yang imannya itu diperselisihkan antara masih ada dan tidak, apakah dia tenang? Artinya gini, ada si fulan, dia kerja di sebuah pabrik. Kemudian tersebar di kalangan orang-orang yang kompeten di pabrik tersebut bahwasanya fulan ini nasibnya antara dua, antara dipecat atau masih jadi karyawan. Apakah fulan ini tenang? Dia berpendapat, oh kan masih ada yang bela saya. Apakah dia tenang? Enggak, dia khawatir harusnya. Tapi kan juga ada orang yang ingin mengeluarkan saya, kan begitu. Nah, dalam masalah pekerjaan, masalah rezeki yang pasti, kadang kita cemas, akankah masalah iman seorang yang meninggalkan sholat itu diperselisihkan para ulama masih ada atau tidak, kemudian kita santai? Maka hal ini menjadi sebuah teguran bagi kaum muslimin, minimal orang yang meninggalkan sholat karena malas, imannya itu diperselisihkan masih ada atau tidak. Masih ada atau tidak. Dan kalau ternyata orang tidak menyolatkan dia, maka itu dia tidak perlu menyalahkan orang lain. Disebutkan ada seorang ustadz cerita ketika beliau dakwah di Bali, dan kita tahu Bali bukan mayoritas kaum muslimin ya. Waktu itu beliau kajian subuh dan beliau lihat masjidnya penuh. Masjidnya penuh. Maka beliau tanya kepada pengurus, ini penuh subuh ini karena ada kajian daurah ustadz luar kota. Kan fenomenanya kan gitu ya, kajian luar kota biasanya penuh, apalagi ustadznya masyhur di media. Penuhnya salat subuh ini apakah karena datangnya ana ataukah memang sudah rutin penuh? Maka kata ikhwah yang mengurus masjid tersebut, sudah rutin penuh Ustaz. Subuhnya rutin penuh. Karena dulu ada sebuah case, ada sebuah kejadian, ada orang meninggal kemudian dibawa di masjid ini. Dan pengurus masjid menolak. Pengurus masjid menolak. Kenapa tolak? Kenapa kalian bawa orang ini untuk disolatkan di masjid, sementara ketika dia hidup dia tidak solat di masjid? Dalam artian dia enggak datang ke masjid. Dalam artian dia enggak solat, begitu maksudnya. Kenapa ketika dia masih hidup dia enggak ke masjid, kemudian setelah mati dibawa ke masjid? Silakan solatkan di rumah. Dan sejak itu kata pengurusnya bercerita kepada Ustaz, seingat ana Ustaz Ahmad Sinudin hafizahullah, dia mengatakan sejak itu masyarakat sekitar pasti sholat. Dan ini kalau masalah ini ditegaskan kepada kaum muslimin, insyaallah berubah. Insyaallah berubah. Hanya saja kita bermadhab ya, bermadhab dengan madhab Imam Syafi'i di negeri ini enggak totalitas. Kalau kita bermadhab dengan madhab Imam Syafi'i, oke lah ya. Imam Syafi'i mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas enggak kafir, kan gitu. Tapi apa? Tapi hukumannya kalau meninggalkan apa? Tadi dibunuh. Kan begitu. Contoh juga masalah menyikapi orang yang sudah meninggal. Apakah ada ritual setelah itu? Imam Syafi'i mengatakan apa? Enggak ada. Tapi kita mengatakan boleh. Kalau kita benar-benar mengikuti mazhab Imam Syafi'i, jual beli kita agak repot. Artinya saya misalnya kita beli mineral,
saya beli mineral ini, merek ini, liternya sekian, satu kotak harga sekian. Ada akadnya. Nanti penjualnya mengatakan, saya terima. Tapi ternyata dalam masalah mazhab Syafi'i pun masyarakat masih pilih-pilih. Maka dalam masalah ini sekali lagi kejujuran kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kejujuran kita, sehingga kita harus ingat bahwasanya dalam masalah ini tetaplah kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Masalah terakhir yang ana ingin sebutkan. Sebagaimana orang yang mengkafirkan orang yang meninggalkan salat tidak disebut khawarij karena punya pendapat yang kuat. Orang yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat tidak disebut murji'ah. Paham di sini ya? Karena sifat yang suka mengkafirkan ini kan sifat apa? Khawarij. Nah, sementara kafirnya orang yang meninggalkan salat itu dalilnya kuat. Orang yang memilih pendapat kafirnya orang yang meninggalkan salat tidak disebut khawarij. Sebaliknya, orang yang memilih pendapat yang tidak mengkafirkan pelaku salat karena orang yang meninggalkan salat karena malas dikafirkan, tidak dikafirkan orang yang meninggalkan salat karena malas. Siapa yang memilih pendapat ini dia tidak disebut murji'ah. Karena di antara penuntut ilmu bahkan ada yang mengatakan siapa yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat karena malas dia murji'ah. Dan ini sebagian menuduh secara tidak langsung kepada Syekh Albani rahimahullah. Mereka mengatakan Syekh Albani murji'ah. Dan subhanallah, tapi mereka tidak berani menuduh Syekh Albani langsung. Karena apa? Karena kalau menuduh Syekh Albani kena mereka. Karena Syekh Albani imam masyhur. Sebagaimana orang-orang yang mengharamkan TV, oke? Ada masih ikhwah kita, bahkan dari salafiyin sendiri yang mengharamkan TV kan gitu. Bahkan kalaupun YouTube mereka hanya suara kemudian pemandangan kan begitu ya. Mereka mengatakan karena haram seorang itu tampil di TV. Tapi realitanya mereka tidak berani menyalahkan Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan tampil di TV. Tapi mereka tidak berani menyalahkan Syekh Shalih Fauzan. Kenapa? Kalau mereka salahkan Syekh Shalih Fauzan atau kalau mereka salahkan Syekh Abdul Aziz Al-Syekh muftinya Saudi, kena mereka. Paham di sini? Artinya ada ketidakadilan dalam menghukumi. Oke? Kenapa kalau Ustadz Fulan, Syekh Fulan yang tampil ditahzir? Oh, ini enggak sesuai agama ini, dia melakukan keharaman. Kenapa Syekh Fulan enggak ditahzir? Ada standar ganda dalam masalah ini dan itu berat kalau kita tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat ya di lapangan, dan ini karena bukan orang yang paling mengamati, tetapi ada realita-realita yang kita mau tidak mau ada di hadapan kita. Orang tersebut berubah setelah berusaha untuk baik, dia berubah lagi, artinya mental lagi karena ketidakjujuran dia dalam berubah. Dia berusaha untuk cari pendapat yang ringan kemudian hari. Wah, ini kan masih ada pendapat ulama. Dalam masalah ini sekali lagi kita harus jujur dan ingat kenapa mereka tidak berani menyalahkan Syekh Albani. Karena kalau mereka salahkan Syekh Albani, jatuh martabat mereka. Tapi yang mereka salahkan siapa? Muridnya Syekh Albani. Menyalahkan menyalahkan murid secara tidak langsung menyalahkan guru. Dan itulah diantara orang-orang yang tidak beradab dalam masalah ilmu. Sekali lagi kita punya pendapat yang kuat, dua pendapat yang kuat dalam masalah ini. Orang yang meninggalkan salat karena mengingkari, itu ada dua pendapat. Mengingkari karena berilmu atau jahil, kan itu tadi dipahami. Kemudian orang yang meninggalkan salat karena karena malas, itu juga ada dua pendapat para ulama. Yang jelas kita ambil pendapat yang menurut kita kuat dan kita harus jujur dalam bersikap dan harus beradab dalam menyikapi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ingat ya, endingnya tadi apa? Dihilapkan imannya. Imannya diperselisihkan para ulama, itu sudah cukup menjadikan orang itu tidak meninggalkan salat. Wallahu a'lam bishawab. Masyarul ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita. Kemudian setelah masalah ini insyaallah pekan hadapan kita akan bahas siapa manusia yang paling utama setelah para nabi dan rasul. Dan ini risalah Imam Ahmad ini penting untuk kita pahami. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk mendapatkan kebenaran. Kalau kita mendapatkan khilaf para ulama, jangan sungkan dan jangan malu untuk berdoa kepada Allah, meminta kebenaran. Tunjukkan mana yang lebih benar ya Allah antara dua pendapat tersebut, karena sejatinya adalah kebenaran tersebut bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah, bukan pada orang yang cerdas, bukan pada orang yang sudah lama belajar, tapi tetaplah kepada orang yang meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.